warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kitab kajian kitab Iqadul Imam, dan kita akan meneruskan pada seri kedua dari kata mutiara yang ke-35. Untuk itu mohon disimak bersama-sama. Wali antashab jahilan la yardu an nafsihi khairun min antashab aliman yardu an nafsihi. Wali antashab, dan niscaya berteman jahilan, orang yang bodoh, layar doan nafsihi, orang bodoh yang tidak membiarkan nafsunya, orang bodoh yang tidak menuruti nafsunya. Engkau berteman dengan orang bodoh, tapi orang bodoh yang bisa mengendalikan nafsunya, itu maksudnya. Itu khairun, lebih bagus daripada min antashaba, daripada engkau berteman aliman, orang yang alim, orang yang pinter, yardo, yang selalu merelakan, membiarkan an nafsihi, akan nafsunya. Jelaskan di dalam kata mutiara yang ke-35 seri kedua ini, bahwa sesungguhnya berteman itu yang paling urgen adalah sejauh mana akhlak dan moral teman kita itu. Bukan karena alim dan bukan karena bodohnya. Sekalipun alim, sekalipun pinter, sekalipun hebat, sekalipun berstatus sebagai seorang tokoh, kalau dalam akademik itu misal dia seorang profesor, ya, tapi kalau perilaku dan sifat-sifatnya selalu membiarkan akan nafsunya, itu jauh lebih baik kita atau Anda berteman dengan orang-orang biasa saja, tapi orang yang mengerti dan bisa membedakan tentang moral, mampu mengendalikan moralnya. Maka itu akhlak itu penting. Kultu, saya katakan, id suhbatu man layar do, karena bertemannya orang layar do, yang tidak membiarkan an nafsihi, akan nafsunya, itu khairu mahdoh, adalah kebaikan yang murni. Litahakuki, sebagai bukti nyatanya seseorang itu bil ikhlasi, akan keikhlasannya. Dari ini reasoningnya, ini alasannya, bahwa ketika berteman kepada orang-orang yang tidak membiarkan nafsunya, orang yang tidak, artinya orang yang bisa mengendalikan nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya, itu disebut sebagai khairun mahdoh, kebaikan yang murni. Karena apa? Ini sebagai bukti litahakukihi, sebagai bukti seseorang itu punya jiwa yang ikhlas, bil ikhlasi. Fayasri, maka berjalan. Apa dzalika, ya, apa dzalika, ikhlas itu biswahibi, fiswahibi, pada seorang teman, hatta yatahalla, sehingga menjadi hias, hatta yatahalla, sehingga bisa menghiasi siapa sohib bil ikhlasi, akan keikhlasannya. Wa yasiru, dan akan menjadilah siapa sohib min jumlatil khawasi, termasuk tergolong orang-orang yang istimewa. Sekalipun dia bodoh, sekalipun ia miskin, tapi dia mampu mengendalikan jiwa dan nafsunya, ya, mampu mengendalikan kriminalitas, bisa mengendalikan sesuatu yang dilarang oleh Allah, mampu mengendalikan hukum yang menjadi larangan-larangan Allah. Maka sekalipun orang itu bodoh, tapi kalau orang itu hebat, bisa mengendalikan nafsunya, tidak membiarkan nafsunya, keinginannya,
Maka orang itu pasti wa yasiru min jumlatil khawas, nanti pada akhirnya orang ini akan menjadi kelompok orang-orang yang istimewa pula. Sebaliknya wasuhbatu man yardu an nafsihi, dan adapun berteman dengan orang yang membiarkan nafsunya, yardu an nafsihi, saya artikan membiarkan nafsunya, itu syarru mahdho, kategori kejahatan yang murni. Ya, itu kejahatan murni itu. Berteman kepada orang yang tidak bisa mengendalikan akan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan moralnya, itu adalah teman yang jahat, betul-betul jahat, murni kejahatannya. Walau karena sekalipun ada siapa teman itu a'lama ahlil ardi, orang yang paling alim, yang paling hebat di muka bumi. Sehingga kalau diambil kesimpulan, orang itu, kehebatan seseorang itu sesungguhnya tidak pada kealimannya, sesungguhnya tidak kepada kealiman intelektualnya, tapi lebih kepada kealiman secara spiritual, pada moralnya. Dan teman-teman yang seperti ini, ya, yang mestinya harus kita pilih, yang kita cari, yang utama adalah akhlak dan moral. Dalam tanda petik, teman-teman yang bisa mengendalikan dari angkara murka, dari nafsu durjana. Li'annat tibaa, ini yang perlu hati-hati ya, karena perlu hati-hatinya ini. Kenapa kok betul-betul termasuk hadis Rasulullah SAW itu, kalau ingin melihat kebaikan seseorang itu katanya disuruh melihat dengan siapa dia berteman. Ini mungkin yang menjadi reasoning, menjadi alasan bahwa li'annat tibaa tasruku tibaa, karena sesungguhnya karakter seseorang itu tasruku akan mencuri, ya, terhadap karakter orang lain. Jadi karakter seorang teman itu akan dicuri oleh teman yang lain. Begitu juga karakter kita itu, kalau kita tidak kekeh di dalam berteman, tidak mencari teman yang baik, bahwa karakter, kebiasaan, ya, yang menjadi karakter kita itu akan tercuri oleh orang lain. Kita akan mengikuti dari karakter orang lain. Kalau orang lainnya baik, teman kita baik, gak ada soal. Sehingga ini betul-betul disuruh perhatikan dalam konteks untuk mencari temannya. Idil jahlu, karena sesungguhnya, karena adapun kebodohan, alladzi yuqarribu, yaitu orang yang bisa mendekatkan lil hadrati, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ahsanu, jauh lebih bagus, minal ilmi alladzi yub'idu 'anil hadrati, dibandingkan, ya, ahsanu, lebih bagus, minal ilmi, dibandingkan dengan ilmunya orang, yub'idu, yang bisa menjauhkan apa ilmu, anil hadrati, dari bisa hadir di hadapan Allah, daripada bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak penting lah sesungguhnya itu, yang paling urgent itu adalah lebih kepada moral yang utama. Karena kebodohan seseorang tapi mampu membawa kepada kedekatan kepada Allah, mampu menghadirkan di hadapan atau di kemahariban Allah dengan rasa khusyuk, itu jauh lebih hebat dibandingkan ilmunya orang yang justru ketika dengan berteman dengan orang yang berilmu karena punya jiwa atau sifat yang membiarkan terhadap nafsunya, itu justru akan menjauhkan untuk bisa hadroh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik, oleh karena itu, qala dawuh siapa ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli ma'rifah. Ini perlu dicatat, ini penting, ini juga. Asyaddun nasi hijaban, asyadun nasi, adapun manusia yang paling sangat dahsyat apanya, hijaban, tertutupnya, anillahi, terhadap Allah. Siapa itu? Al ulama, para ulama. Masya Allah, ternyata para ulama itu dikategorikan termasuk kepada golongan, katanya orang-orang ahli ma'rifah, orang yang paling, ya, dipastikan orang yang paling kuat hijabnya, artinya tertutupnya dari Allah, itu ulama ternyata.
Nomor pertama adalah ulama, summal ubad, kemudian ahli ibadah, summa zuhadu, kemudian ahli zuhud, orang yang menjauhkan dari keramaian dunia, menjauhkan hiruk pikuknya dunia, menjauhkan dari glamor, ya, orang yang hanya memilih akhirat. Ternyata tiga kelompok ini katanya sebagian orang ahli ma'rifah yang dikategorikan orang yang sangat tertutup, manusia yang tertutup kepada Allah, tidak dimaksud oleh Allah, tidak bisa wusul kepada Allah. Mari kita, kenapa itu? Ya, liuku fihim ini, karena tawakufnya mereka, karena kuatnya gantungan hati mereka. Nah ini kalau bagi ulama, terhadap apa? Rasa kuatnya gantungan hati mereka, para ulama itu, ma'ilmihim, ya, bersama ilmunya mereka, sehingga ilmu mereka itu justru menjadi mahjub buat dia. Hati-hati, orang alim juga tidak jaminan, ternyata justru mereka orang alim itu juga akan dimahjub oleh Allah. Kenapa? Gara-gara dia bertawakuf, dia menggantungkan, mengandalkan, merasa hebat dengan ilmunya, padahal itu semua adalah pemberian Allah. Iktimatnya, sandarannya bukan kepada Allah, tapi merasa paling hebat, merasa pintar, jadi iktimatnya kepada ilmunya. Begitu juga orang yang paling dahsyat termahjub di hadapan Allah adalah para ubad, orang-orang ahli ibadah. Ya, kenapa? Karena mereka tawakuf wa ibadatihim, terhadap ibadahnya mereka. Oh, paling hebat, merasa paling khusyuk, merasa paling istiqomah, merasa paling bisa menjaga waktu, merasa paling banyak sholat sunnahnya, merasa paling banyak puasa sunnahnya, merasa paling, sehingga bertawakuf, menggantung di situ, bukan menggantung kepada Allah, tapi justru mengandalkan akan ibadahnya. Ini yang menjadi mahjub. Wa zuhdihim, yang ketiga adalah orang yang sangat termahjub, orang yang termahjub di hadapan Allah adalah orang-orang zuhud. Wa zuhdihim, apa? Karena kezuhudan mereka itu justru menjadi hijab buat orang-orang zuhud, ya, menjadi hijab justru. Karena apa? Merasa paling zuhud, itu yang berbahaya pada ulama, pada ubat, dan para zuhad. Wal jahlu alladzi yusilu ilallah. Wal jahlu adapun kebodohan, alladzi, yaitu kebodohan orang, yusilu yang mengantarkan ilallahi, kepada Allah, itu ilmun alal haqiqah. Masya Allah. Kalau ada orang bodoh tapi dengan kebodohannya itu menjadi kesadaran dia di hadapan Allah, jadi nyadarinya bodohnya itu di hadapan Allah, itu justru yusilu bisa mengantarkan apa, sikap perilaku bodoh itu mengantarkan menjadi ilmun alal haqiqah, menjadi sebuah ilmu menuju kepada hakikat. Jadi kebodohan wal jahlul ladzi yusilu ilallahi ilmun alal haqiqah, kebodohan yang mengantarkan menuju kepada Allah, ilmunya enggak banyak tapi justru bisa mendekatkan kepada Allah, menjadikan rajin ibadah kepada Allah, itu justru inilah ilmu hakikat. Alim orang itu sampai gergaji angin, tahu gergaji angin, saking alimnya kan, mestinya kan namanya angin tidak bisa digergaji ya, tapi dari alimnya itu mampu menggergaji angin, itu saking alimnya orang, saking hebatnya orang, tapi tidak menyadari bahwa semua itu pemberian Allah, bahwa justru dengan ilmu yang hebat itu justru tidak mengantarkan dia kepada Allah secara hakiki, justru dia akan maghrur namanya, dia akan justru tertipu dengan kealiman dan keilmuannya. Kalau hanya sekedar mengantarkan dapat pangkat, dapat jabatan, ya, dapat karomah, dapat kemuliaan, terus kemudian dapat penghormatan, dapat cucupan orang tangannya, kalau hanya sekedar itu, maka itu menjadi rendah, justru menjadi jauh pada Allah kalau itu hanya itu yang dicari.
Maka itu yang paling penting, segala ilmu itu adalah bagaimana ilmu bisa mengantarkan menuju kepada Allah, hadir di kemaharibaan Allah dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat sejati daripada ilmu. Wal ilmu alladzi dan adapun ilmu alladzi yuhjibu yang menjadikan mahjub apa ilmu anillahi kepada Allah, itu jahlun, sebuah kebodohan alal hakikati, secara hakikat. Sebaliknya juga, kalau kealimannya orang itu sampai bisa gergaji angin, orangnya sudah hebat ya. Kalau cuma baca kitab, menafsirkan kitab, mentaklik kitab, mensarai kitab, itu gampang itu. Wong ini bisa menggergaji angin, dan berarti di atas segala-galanya. Tapi ilmunya justru memakjubkan dirinya kepada Allah, tidak mengantarkan dia kepada Allah, hanya mengantarkan untuk memperoleh pangkat, untuk memperoleh karomah, untuk memperoleh penghormatan, untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan apa namanya karismatik saja, biar punya pengaruh besar gitu aja atas ilmu. Itu jahlun alal haqiqah, itu kebodohan yang sejati ya, seperti itu, sekalipun dia alim. Hati-hati kita semua ini. Walidzalika, oleh karena itu kola sampai dawuh siapa pengarang kitab hikam ini, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari. Akhirnya beliau, kita teruskan di dalam kitab Iqadul Imam ini, masih pada mutiara yang kata mutiara 35 ini, maka kemudian dipertanyakan fa'ayu ilmin li alim yardo an nafsihi. Kalau begitu, fa'ayu ilmin, maka di mana ilmunya li alim bagi orang alim? Mana ilmunya orang alim yardo an nafsihi, kok membiarkan nafsunya? Semestinya orang alim itu dengan mengetahui banyak ilmu, katanya al ilmu nurun kan? Semestinya dengan ilmunya, kealimannya itu justru semestinya mengantarkan untuk usul kepada Allah. Justru akan bisa mengendalikan nafsu dan tidak membiarkan akhlak moralnya. Maka itu dipertanyakan oleh Ibnu Athaillah, fa'ayu ilmin li alimin, mana ilmu yang dimiliki oleh orang alim? Orang alim kok masih yardo an nafsi, membiarkan ilmunya? Kan ya? Semestinya ilmu itu kan bisa mengantarkan, alladzi yusilu ilallah wa ayu jahlin li jahilin, dan mana kebodohan bagi orang yang bodoh. Kalau orang bodoh itu layak doan nafsi, orang bodoh yang bisa mengendalikan nafsunya. Kalau begitu, mana yang bodoh, mana yang alim, itu repot ini akhirnya. Yang bodoh mampu mengendalikan ilmunya, mampu mengendalikan nafsunya. Yang alim itu membiarkan nafsunya, bingung kan akhirnya. Maka dipertanyakan, parameternya orang alim itu semestinya ini harus dimasukkan ini, bahwa orang alim tidak cukup alim allama bila ilmi wal intelektualitasnya, tetapi juga cerdas intelek secara rohani, spiritual. Semestinya harus dibawakan syarat ini. Jangan gampang-gampang meleveli orang alim kalau gitu menurut hikam ini. Maka itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari mempertanyakan, fa'ayu ilmin li alim yardu an nafsi, mana ilmunya orang alim? Kalau orang alimnya itu membiarkan nafsunya, menghukumi yang seperti haram, dihukumi karena dapat bayaran, dihukumi halal. Mana ilmunya orang alim? Dan sebaliknya, orang yang sedikit ilmunya tapi warok, mampu menghukumi dengan benar, sekalipun yang minta fatwa itu adalah orang kaya atau pejabat, dia tetap ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan nafsunya, tidak ingin bayaran, tidak ingin merasa mendapatkan apresiasi, tapi lebih konsisten terhadap terhadap moralnya. Maka ini bingung kan? Makanya standarnya ini semestinya kalau orang alim harus dikasih label yang ketiga adalah di mana orang alim itu adalah harus orang alim yang bisa mengendalikan nafsu. Maka di dalam Al-Quran tadi jelas, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sehingga yang dikedepankan di dalam Al-Quran itu tidak kepada kealiman ilmu, tapi innama yakhsyallah, yakhsyanya. Ya, yakhsyanya yang lebih dikedepankan. Kan ya? Yang lebih dikedepankan. Dan kalau memang orangnya bodoh, sekalipun ilmunya sedikit, tapi orangnya yakhsya, saya bisa kategorikan ini juga orang alim.
Maka itu wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Kalau begitu mana kebodohannya orang yang bodoh kalau orang bodoh itu bisa mengendalikan nafsunya. Qultu, saya katakan, id bi admi ridha an nafsihi bahasa anha wa takhallasa min riqiha fasara abdan haqiqatan lillahi fahina idzin ahabbahu sayyiduhu wastafahu li hadratihi wajtabahu li mahabbatihi wa atla'ahu ala maknuni ilmihi fakana a'lamu khalqihi wallahu ta'ala a'lam. Id bi admi ridho. Tadi kurang, belum saya terjemahkan ya. Fa'ayu ilmin li almin, saya baca. Kultu, saya katakan, li annahu, karena sesungguhnya ilmunya itu soro, jadi apa ilmunya itu hijaban, menjadi hijab lahu bagi alim an rabbi, dari Allah. Ini sekarang tafsirnya wa ijalin id bi admi ridho, karena dengan tidak membiarkan an nafsihi, terhadap nafsunya, bahasa anha, maka pasti akan mencari anha, kepada nafsu, wa takhallasa, dan berusaha membersihkan siapa jahil min rokiha, dari perbudaannya nafsu. Kalau ada orang bodoh justru meneliti terhadap nafsunya dan berusaha untuk membersihkan dari perbudakan nafsu, fasoro, maka jadi sekalipun bodoh itu abdan, menjadi hamba hakikatan, secara hakikah lillahi, bagi Allah. Fahina idin, maka seperti itu, maka ketika itu kalau ada orang bodoh ya tapi tidak membiarkan nafsunya, maka ahabbahu, pasti akan mencintaihu kepada orang yang bodoh yang bisa mengendalikan nafsu. Siapa? Sayyiduhu, Allah SWT. Sayyid maksudnya tuannya. Wastofahu, dan akan memilihnya. Siapa? Sayyid hu, kepada si bodoh yang bisa mengendalikan nafsu itu, bisa memilih li hadrati, untuk hadir di kemaharibaan Sayyid. Wajtabahu, dan juga akan memilih secara khusus siapa? Sayyid hu, kepada orang yang bodoh yang bisa mengendalikan nafsu, li mahabbati, untuk menjadi kekasihnya Sayyid. Wa atla'ahu, dan akan memberikan pengetahuan siapa Sayyid hu, kepada orang yang bodoh bisa mengendalikan nafsunya, ala maknuni ilmihi, atas simpanan ilmunya Sayyid, akan rahasia-rahasia ilmunya itu akan diberitahukan. Akhirnya punya ilmu laduni, ya, punya kecerdasan luar biasa. Bahkan dan sehingga ada siapa orang yang bodoh bisa mengendalikan nafsu itu, a'lama khalqi, menjadi orang yang alim-alimnya makhluk di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam. Wallahu, dan Allah ta'ala itu alamu, jauh lebih mengetahui. Wa idza takhallasa, dan apabila sudah bersih siapa al-abdu, hamba, min hududi, dari mencari pangkat, jadi mencari bagian-bagian, wis ibadahnya hanya kepada Allah, bukan karena ini, bukan karena itu, wis mau apanya katanya Allah, wis ikhlas betul hamba ini, membersihkan wa ausofi basyariyatihi, dan membersihkan sifat-sifat ya basyariyah dimaksud sifat-sifat basyariyah yang jelek, berarti sombong ya, rakus, takabur. Min hadrati rabbihi, dari apa? Min hadrati rabbi, dari basyariyatihi. Qaruba, maka menjadi dekat. Ini jawab, insyaallah, jawab dari idza. Qaruba, maka akan menjadi dekat siapa? Al-abdu takhallas, dekat min hadrati rabbi, dari kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li sihhati qalbi, karena sehat hatinya si hamba tadi, karena ibadahnya betul-betul ikhlas. Wa isyraqihi, dan karena apa? Karena mencorongnya hatinya daripada hamba yang ikhlas, binuri rabbihi, dengan cahaya Allah. Kalau sudah seperti itu, summa imtaha, maka kemudian melebur apa? Wujuduhu, wujudnya hamba, fi wujudi mahbubihi, pada wujud kekasihnya, dalam ini adalah Allah. Wa syuhuduhu, dan persaksiannya hamba yang ikhlas ada fi syuhudi ma'budihi, yaitu ada di dalam persaksian, yaitu yang disembah. Wa ila dzalika, dan
sampai hal itu asyarah telah memberikan petunjuk siapa mu'alif bikauli dengan daunnya mu'alif yang nanti kita alhamdulillah sudah sampai pada kata mutiara 35 ini dan sampai kepada seri kedua, dan insya Allah kita akan lanjutkan yaitu seri yang ke-36. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.